Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrika Porina, NPM 2019 011500 178 dari kelas R5B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi wawancara saya terhadap pedagang UMKM untuk pemenuhan tugas mata kuliah dari kewirausahaan. Jadi saya mengobservasi salah satu kedai di daerah Bekasi Jati Asih itu bernama Warpik Coffee Rest. Oke. Nah, di Warpik Coffee ini ia menjual minuman kopi, dan lalu minuman berasa seperti red velvet atau taro, green tea seperti itu. Dan juga menjual makanan-makanan kecil seperti roti bakar, kentang, dan lain-lain. Nah, mengapa saya mengambil kedai Warpik ini untuk saya observasi? Ya, karena ketika saya perjalanan pulang dari rumah kakak saya melihat kedai ini lumayan nyaman gitu. Karena kanan kirinya itu dipenuhi pohon-pohonan, jadi sejuk untuk di daerah Bekasi ya teman-teman. Karena saya suka ke kedai kopi, tetapi menurut saya hanya seperti ruko, ya tempat-tempat seperti itu aja jadinya monoton ya atau bosan. Nah, di sini seperti ada suasana baru aja. Makanya saya mengobservasi kedai tersebut karena saya tertarik dan nyaman ya. Baik, saya melakukan wawancara terhadap beliau yang mempunyai kedai Warpik tersebut. Saya menanyakan beliau membuka kedai ini dari tahun berapa, dan beliau menjawab ia membuka kedai ini belum ada 1 tahunan ya. Jadi beliau membuka kedai ini dari tahun akhir 2020 sampai dari akhir 2020 mau ke 2021, dan sampai sekarang pun masih berjalan kedai tersebut. Nah, jadi asal muasalnya dia membuka kedai tersebut karena untuk usaha sampingan niatnya usaha sampingan karena tempat tersebut bekas dulu orang tuanya menjual makanan kelontong, warung kelontong seperti itu. Jadi daripada kosong karena orang tua tidak berjualan lagi, dan beliau menjadikan tempat tersebut menjadi kedai kopi yang bernama Warpik. Nah, saya bertanya untuk awal usaha beliau membuka usaha kedai kopi ini, dan beliau menjawab ia membuka usaha kedai kopi ini sekitaran 17 jutaan, karena itu benar-benar beliau merombak abis ya, dari mulai beli home block, lalu yang paling penting beli mesin kopi, terus beli bangku. Jadi beliau benar-benar merubah total tempat tersebut gitu. Jadi makanya memakan biaya 17 jutaan. Nah, lalu untuk modal bahan bakunya seperti powder, kopi, roti, dan lain-lain itu kalau buat modal bahan bakunya sekitaran 700 ribuan per bulan. Kadang-kadang juga nggak sampai sebulan udah beli bahan baku lagi, udah beli kopi lagi, powder, seperti itu. Lalu dari usaha Warpik ini untuk omset atau penghasilannya sekitaran per bulan itu tidak nentu ya, karena beliau bilang sama saya untuk bulan September saja beliau masuk 3 jutaan, dan untuk bulan Oktober itu belum ditotalin, jadi sekitaran range omsetnya 2,8 jutaan. Lalu untuk saya menanyakan untuk jam operasionalnya juga. Jam operasionalnya dari jam 18.30 sampai jam 12 malam. Nah, kadang juga ada teman-teman beliau atau orang jauh yang mampir ke kedai tersebut
bisa sampai jam 1 malam, beliau juga belum tutup gitu. Dan mengapa saya beberapa tips untuk kalian buka usaha. Menurut saya tentuin tempat, apakah tempat tersebut strategis atau tidak, seperti jalannya susah atau orang tidak melihat tempat tersebut seperti ada di dalam pemukiman warga, itu kan tidak kelihatan ya. Kalau seperti di jalanan, pinggir jalan, itu orang pasti ngelihat dan ngeh bahwasannya di situ ada misalnya kedai kopi. Orang-orang customer bisa untuk mampir ke kedai kopi tersebut. Nah, kalau kalian misalnya buka kedai kopi di daerah pemukiman penduduk padat gitu, itu sangat sulit untuk diakses ya, untuk orang-orang mengetahui, dan untuk proses pemasaran kalian pun melalui influencer, melalui iklan, melalui apapun itu sedikit sulit dijangkau ya, karena tempatnya pun tidak memungkinkan untuk kita mencari taunya, karena susah cari taunya. Nah, lalu tips lagi dari saya yaitu ketika kalian buka usaha, kalian harus bagaimana caranya, strategi kalian untuk membuat pelanggan tersebut itu balik lagi. Misal kalian buka suatu usaha, misal kedai kopi. Nah, kalian di sini di kedai kopi kalian ini kalian membuka free wifi. Nah, di sini kan untuk menarik pelanggan juga ya. Kadang kan pelanggan ada yang mengerjakan tugas lalu butuh wifi, lumayan koneksi internet gratis ya, apalagi mahasiswa, kantong pelajar itu ya lumayan untuk internet gratis seperti free wifi seperti itu. Jadi kalian mempunyai free wifi untuk menarik pelanggan. Ketika pelanggan datang ke tempat kalian, ke tempat usaha kalian seperti kedai kopi, kalian bisa menawarkan, Kak mau pakai wifi atau tidak, Kak butuh wifi atau tidak. Kalau mau pakai wifi passwordnya ini ya Kak gitu. Kita setidaknya sudah menawarkan wifi terlebih dahulu untuk menarik pelanggan untuk datang lagi seperti itu. Dan lebih ramah terhadap pelanggan, lebih dekat dengan pelanggan seperti itu, customer ya. Karena kadang kalau kita sendiri pun ke tempat apapun itu, kalau kita datang tapi orang tersebut tidak menjamu kita, tidak menyapa kita dengan ramah, pasti kita tidak ingin balik ke tempat tersebut. Nah, menurut saya itu ramah, menawarkan strategi pemasarannya, menawarkan ada wifi atau kita punya buy one get one atau apapun itu yang membuat pelanggan tersebut balik lagi ke tempat kalian seperti itu. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu.